Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kita akan masuk bagaimana kita men-setting outcomes kita. Outcomes ini adalah impian kita, adalah tujuan kita. Ya, adalah apa yang kita inginkan ya dalam hidup ini khususnya. Jadi outcomes itu ada outcomes yang besar, yang menyeluruh, dan juga ada outcomes yang mungkin lebih kecil ya. Nah, itu semua harus sinkron ya. Jadi outcomes Anda yang besar ya Anda harus buat ya. Kunci untuk membuat pencapaian tujuan atau outcomes Anda, impian Anda harus buat dan Anda harus tulis. Ya, ini kita bisa lihat di sini adalah kondisi present state ya. Present state ini adalah kondisi kita sekarang dengan tujuan kita ingin mengejar apa yang kita desire ya. Ini adalah desire state ya. Ini yang kita inginkan, inilah outcomes yang kita inginkan. Ya, kondisi sekarang bagaimana caranya Anda bisa mencapai tujuan Anda. Nah, cara untuk membuat outcomes Anda ya, yang pertama ya harus Anda buat yang realistis ya. Outcomes itu harus yang realistis. Ya, harus positif ya. Yang pertama harus realistis, artinya yang bisa Anda raih ya, yang masuk akal untuk Anda raih ya. Nggak mungkin Anda mengejar sesuatu yang Anda nggak bisa raih ya. Dan yang kedua ini adalah positif ya. Goal harus dinyatakan dengan kalimat yang positif serta dapat diukur dengan pasti ya. Ini positif. Jadi pertama adalah Anda harus menyatakan outcome Anda yang dapat diukur ya, yang dapat dikejar dan dapat diukur. Kalau misalkan contoh Anda mengejarnya adalah saya ingin mengejar kebahagiaan hidup. Nah, kebahagiaan hidup itu nggak bisa diukur Bapak Ibu ya. Kadang orang yang hidupnya biasa aja dia bahagia kan. Ada orang yang kaya raya malah dia nggak bahagia kan. Jadi harus bisa diukur ya. Pencapaian itu harus dengan langkah apa saja dan Anda sudah mencapainya itu harus bisa diukur ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus realistis, harus bisa diukur dan juga harus positif ya. Dan selanjutnya adalah konteks. Nah, dalam konteks ini Anda berbicara tentang kapan, di mana, dan atau dengan siapa Anda menginginkan goal Anda menjadi kenyataan ya. Jadi outcomes Anda tersebut harus Anda tuliskan ya. Pertama Anda tuliskan, Anda harus bayangkan, Anda tuliskan, dan kemudian Anda tuliskan dan kapan itu akan terjadi. Ya, Anda harus tegaskan. Ya, ini saya ingin misalkan nah, misalkan saya ingin menjadi manajer ya, manajer cabang dalam waktu 1 tahun ya. Anda harus tulis 1 tahun. Dan kemudian di mana itu terjadinya, di mana, dan atau dengan siapa Anda menginginkan goal Anda menjadi kenyataan ya. Anda ingin dengan siapa ya, dengan keluarga Anda gitu misalkan ya. Pokoknya dengan siapa Anda ketika Anda sukses, orang tersebut ada gitu ya. Itu konteks, Anda harus buat konteksnya ya. Ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu buat ya, mungkin di training yang offline sebelumnya sudah pernah diajukan ya. Coba Anda lebih kalau perlu Anda ulang kembali, Anda buat outcomes Anda ya. Dan selanjutnya adalah evidence. Ini adalah bukti ya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda telah berhasil ya. Anda harus bisa melihat dengan imajinasi dan melibatkan panca indera. Ya, saya melihat, saya mendengar, saya merasa. Itu karena penglihatan ya, pendengaran dan juga rasa pada saat Anda telah memiliki atau mencapai goal Anda serta proses pada saat Anda sementara menuju goal Anda. Jadi ketika Anda masih dalam proses, Anda harus tetap gunakan panca indera Anda melihat bahwa Anda masih dalam proses, Anda mendengar bahwa Anda masih mengejar target Anda ya, dan Anda juga merasakan bahwa Anda masih mengejar target Anda. Begitupun ketika Anda sampai nanti pada goal Anda juga bisa harus buktikan dengan panca indera Anda ya. Kalau yang pertama Anda sekarang ini Anda imajinasikan dulu aja ya dengan panca indera Anda, walaupun Anda belum mencapai target Anda, tapi Anda bisa imajinasikan dulu ya, ketika Anda mencapai goal tersebut kira-kira apa yang akan Anda lihat dan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda rasakan ya. Semisal Anda ingin punya penghasilan sampai dengan 80 juta sebulan misalkan ya. Nah, bukti apa, evidence apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Anda setelah mencapai goal tersebut. Anda bayangkan saja ya, otomatis berarti Anda mungkin melihat tabungan Anda ya, setiap bulan Anda ditransfer 80 juta
bulan pertama, bulan kedua, lama ya bulan pertama aja udah satu bukti kan, Anda terima 80 juta. Ya, secara pendengaran nih mungkin Anda mendengar bos Anda mengatakan bahwa Anda naik jabatan ya, dan Anda gaji Anda sekarang ya mungkin bagian HRD memberitahu Anda bahwa gaji Anda adalah sekian gitu ya. Nah dari situ dari pendengaran ya Anda bisa membuktikan dan kemudian Anda rasakan ya Anda merasakan ya Anda senang gitu ya rasanya Anda senang dan ini Anda imajinasikan teman-teman ya. Anda buat impian Anda ini saat ini terjadi kira-kira Anda merasakan dengan panca indera Anda gitu ya dan evidence ini yang nantinya akan menuntun Anda untuk mengejar dari goals Anda tersebut ya dari panca indera ya karena Anda sudah merasakannya ya Anda akan mengejar ya dan kemudian obstacle-nya ini ada kendala-kendala ya Anda boleh catat kendala-kendala apa saja untuk mengejar impian Anda tersebut ya. Nah, untuk obstacle sendiri itu ada tiga ya, ada tiga model sebenarnya. Ada obstacle atau kendala yang in control, under influence atau out control. Ya. Yang pertama adalah in control. Ini adalah kendala-kendala yang berada di dalam kontrol kita, yang artinya kita bisa rubah nih. Nah, yang inilah yang Anda harus rubah. Ya, karena memang di area kekuasaan Anda Anda mampu untuk merubahnya. Ya, maka Anda harus rubah, jangan Anda biarkan. Ya, karena ini berada di dalam kendali kita. Lain hal kecil yang out of control ya ini kayak force major gitu kan ya ini gambarnya kayak puting beliung ya pokoknya sesuatu yang kendala ini Anda nggak bisa kontrol ya seperti ya bisa jadi ya tentang alam ya mungkin Anda belum bisa mengejar target Anda karena mungkin kendalanya adalah hal-hal yang di luar dari kuasa Anda ya maka hal tersebut Anda biarkan saja ya atau Anda bisa rubah strategi ya ketika Anda menemukan kendala yang memang ternyata itu sulit sekali tapi di luar dari kendali kita ya Anda bisa rubah strategi atau yang under influence ya yang sebenarnya Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk merubah itu gitu ya Anda nggak bisa kontrol langsung, Anda nggak bisa berubah langsung, tapi Anda masih bisa berupaya memberikan pengaruh ya untuk merubah kondisi tersebut. Jadi dalam materi ini tujuannya adalah kita minta Anda untuk fokus kepada hal-hal yang Anda bisa rubah saja, ya atau yang under influence Anda. Ada hal-hal yang di luar dari kemampuan Anda, ya, misalkan kebijakan harganya yang tiba-tiba naik, ya kan. Kalau kita adalah marketing misalkan ya kita nggak mau bisa apa kita nggak mungkin kita protes harganya kemahalan gitu, atau produknya sudah begitu ya udah begitu gitu kan itu hal-hal yang kita nggak bisa rubah ya. Itu semua adalah di luar dari kendali kita tapi hal-hal yang masih ya di bawah dari pengaruh kita maka itu kita wajib untuk berusaha ya merubahnya ya, demikian dan selanjutnya adalah action ya Bapak Ibu dan teman-teman yang paling penting setelah Anda membuat outcomes Anda tersebut ya, kemudian adalah Anda harus memecah semua outcome Anda tersebut menjadi lebih kecil dan kemudian Anda buat lagi action apa yang bisa Anda lakukan untuk mengejar tersebut ya 4 tindakan yang harus Anda lakukan untuk membawa Anda sedikit lebih dekat ke goal Anda ya ini ada teknik 4 tindakan yang bisa Anda lakukan ya walaupun memang Anda nanti harus pecahkan ya outcomes Anda misalkan terlalu besar ya Anda harus pecahkan menjadi kecil-kecil sehingga Anda mencapainya akan terlihat lebih mudah ya Anda selangkah lebih maju Anda sudah sampai tujuan nanti Anda buat langkah selanjutnya sudah sampai tujuan begitu selanjutnya ya sampai akhirnya Anda sampai di outcomes Anda dan berikut adalah salah satu action yang wajib Anda lakukan sesegera mungkin ya ini tindakan yang harus Anda lakukan untuk membawa Anda sedikit dekat kepada goal yang pertama adalah apakah tindakan Anda untuk mengatasi hambatan-hambatan Anda sebelumnya ya hambatan-hambatan yang tadi, obstacle yang tadi, apa yang harus Anda lakukan? Ya Anda tolong tuliskan gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Lalu apa tindakan yang harus Anda tingkatkan? Ya, jadi
Misalkan Anda terlalu cepat untuk berhenti presentasi gitu ya. Misalkan Anda sehari presentasi cuma 1 hari ya, kira-kira memang kuncinya adalah presentasi misalkan ya, Anda harus tingkatkan ya, apa tindakan yang harus Anda tingkatkan, maka harus ditingkatkan karena ini Anda sedang berusaha untuk mengejar impian Anda kan ya. Impian Anda nggak akan mungkin dikejar kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Artinya Anda melakukan hal yang sama tapi Anda berharap hasil yang berbeda ya, berarti harus ada yang ditingkatkan ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah ini apa Anda harus tulis, dan kemudian kebiasaannya harus saya kurangi agar waktu bisa saya alihkan kepada tindakan baru yang akan saya lakukan ya. Ada hal-hal yang mungkin terlalu nggak bermanfaat ya, misalkan nongkrong, kebanyakan nongkrong ya, kebanyakan ngopi dulu, ngopi coy gitu kan, atau mungkin kegiatan-kegiatan nonton misalkan ya, yang rutin Anda lakukan dan itu sebenarnya tidak bermanfaat untuk Anda mengejar outcomes Anda, maka harus dikurangi ya, mau tidak mau harus dikurangi kalau Anda sudah komitmen ingin mengejar impian Anda ya. Dan selanjutnya adalah langkah awal apa yang akan saya lakukan untuk membawa saya satu langkah lebih dekat ke goal saya. Nah, setiap Anda mencapai satu goal ya kan, karena goalnya tadi saya minta udah dipecah-pecah ya teman-teman ya, Bapak Ibu teman-teman, kita minta pecah-pecah, nanti setiap pecahan-pecahannya itu Anda selangkah maju dan Anda sampai ke sana ya. Untuk mencapai ke sana Anda harus buat lagi tuh langkah awal apa lagi yang harus saya lakukan untuk bisa mendekatkan diri saya pada goal yang selanjutnya. Nah begitupun untuk goal yang pertama ya, langkah pertama Anda untuk mencapai goal yang pertama juga harus Anda pikirkan langkah awal apa yang akan saya lakukan. Di sini Anda sudah harus putuskan ya. Dan selanjutnya adalah visualisasi ya. Jadi teman-teman kalau bisa setiap malam Anda visualisasikan impian Anda ya. Anda coba pikirkan, Anda coba bayangkan Anda telah mencapainya. Anda bayangkan bahwa apa yang Anda inginkan itu adalah benar memang apa yang Anda inginkan. Jika Anda bisa ya, Anda mau, Anda bisa juga tambahkan lagi ya, mungkin Anda bisa masukkan apa alasan Anda untuk mengejar hal tersebut. Entah itu mungkin karena keluarga Anda, entah itu karena demi orang tua Anda, atau itu demi anak-anak Anda, istri Anda. Jadikan itu kekuatan Anda untuk mengejar goals Anda. Karena tanpa mereka, ya, langkah kita akan pendek, Bapak Ibu dan teman-teman. Maka kita butuh alasan yang kuat ya, untuk mengejar cita-cita kita tersebut. Gunakan semuanya, gunakan itu sebagai kekuatan kita. Bapak Ibu bayangkan bagaimana ke depannya jika anak istri kita hidup susah. Kita bayangkan bagaimana keinginan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa membalas budi mereka. Atau kita ingin membantu orang lain. Ya, itulah yang disebut dengan alasan white reason, ya, alasan putih, alasan yang bisa menguatkan Anda untuk berjalan menuju goals Anda. Maka setiap malam coba Anda visualisasikan, Anda bayangkan Anda sukses, Anda bahagia bersama keluarga Anda. Ketika Anda sukses, Anda bisa mengajak orang tua Anda untuk liburan atau untuk melakukan apapun yang Anda inginkan untuk membahagiakan mereka. Visualisasikan, bayangkan dengan pikiran Anda, dan bayangkan bahwa itu benar-benar telah terjadi. Semakin Anda rasakan, semakin Anda kuat merasakannya dengan seluruh panca indera Anda. Dengan visual Anda melihat bagaimana raut muka orang tua Anda bahagianya, raut muka anak-anak Anda dan juga istri Anda bahagianya. Dan kemudian Anda rasakan juga melalui panca indera pendengaran Anda bagaimana mereka tertawa, bagaimana mereka bahagia, bagaimana mereka memuji Anda. Dan lalu juga perasaan Anda seperti apa, Anda sangat bahagia ketika ini semua tercapai. Anda bayangkan, Bapak Ibu, ya, kuatkan diri Anda dengan visual yang kuat. Baik, ini bayangkan dan rasakan dalam pikiran Anda bahwa semua sudah terlaksana dan apapun telah mencapai goal Anda. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, ya demikian training kita untuk Creativity Meets Opportunity. Ya, semoga dengan teknik-teknik yang ada
membantu Anda jadi lebih kreatif ya, dan pada akhirnya Anda bisa mengejar semua outcomes Anda. Ya, sampai berjumpa di training-training kita yang lainnya ya. Thank you.